saya banggakan. Saya mendaftar di Partai Gerindra ikut kontestasi Pilkada Kabupaten Sukabumi tahun 2020 dengan harapan bisa memenuhi tanggung jawab politik saya, karena banyak tokoh yang datang termasuk dari unsur partai agar saya bisa maju di Pilkada Kabupaten Sukabumi tahun 2020. Jadi tidak lagi bersama-sama dengan Pak Bupati yang sekarang. Kami sudah menetapkan tagline Sukabumi Unggul. Jadi tentu nanti berkaitan dengan visi. Ingin terwujudnya ya Sukabumi yang unggul jasmani rohani. Artinya yang akan dibangun itu bukan hanya fisik material tapi juga mental spiritual. Kaitan dengan unggul rohani atau batin gitu. Kami ingin membangun pendidikan, termasuk pendidikan agama, secara kolaboratif dengan Kementerian Agama ini meningkatkan perhatian dan membangun pendidikan agama, terutama pondok pesantren dan madrasah diniyah, dengan keyakinan apabila penduduk Sukabumi yang sebagian besar adalah Muslim, kuat akidahnya, hebat akhlaknya, insya Allah kesejahteraan akan terwujud. Karena kita yakin ya apabila kita melaksanakan ajaran agama dengan baik, insya Allah akan bisa meraih kebaikan, kesejahteraan, keselamatan di dunia dan akhirat. Kemudian yang terkait dengan fisiknya, ya infrastruktur, jalan, irigasi, kemudian juga meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, derajat pendidikan masyarakat, dan juga meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pembangunan sarana prasarana dan juga peningkatan kualitas SDM. Saya kira itu mungkin garis besar Ibu yang dapat saya sampaikan. Secara rinci program kegiatan saya kira induknya di situ terkait dengan pembangunan ekonomi sesuai dengan potensi Sukabumi adalah akan menjadi prioritas adalah agrowisata, agribisnis, ya. Agribisnis, pariwisata, dan industri yang berwawasan lingkungan. Dan membangun Sukabumi tentu tidak kepada industri besar, tapi industri menengah kecil, ya. Dan juga membangun sektor pertanian, karena potensi Sukabumi adalah lahan pertanian. Mensejahterakan masyarakat Sukabumi tentu karena penduduknya sebagian besar adalah petani plus nelayan di bagian selatan, karena punya bentangan pantai 117 kilo adalah mensejahterakan petani dan nelayan. Kalau petani nelayan sejahtera, insya Allah penduduk Sukabumi jadi sejahtera. Ini mohon maaf, saya sebagai selaku penduduk Sukabumi juga, ini kan ada fenomena di Sukabumi sekarang ini bahwa lapangan pekerjaan banyak menyerap kaum wanita. Kecenderungan kaum laki-lakinya sekarang ini beralih fungsi menjadi bapak rumah tangga seperti itu. Dan hal ini ketika saya reses gitu ke masyarakat, mereka mengeluhkan apa jadinya fungsi kami sebagai bapak rumah tangga. Nah, bagaimana dalam menangani kasus seperti ini? Terus terang aja mereka juga sebagai laki-laki merasa dimarginalkan dan merasa juga dilecehkan oleh banyak kan isunya bahwa perempuan yang bekerja di pabrik itu melecehkan suaminya di rumah gitu. Karena sekarang yang jadi tulang punggung keluarga bukan suami tapi istri. Nah, ya ke depan ini akan ditangani seperti apa? Saya sekarang ini mendengar bahwa popularitas Bapak nomor 1 di Sukabumi untuk kandidat bupati, kansnya mungkin besar, tapi mungkin popularitas saja tidak cukup, barangkali ya Pak ya. Nah ke depan bekal apa yang Bapak persiapkan juga selain popularitas maupun Bapak itu mungkin dari saya, nanti teman-teman akan membantu. Ya, jadi kita akan terus berusaha untuk menarik
investor berinvestasi di Kabupaten Sukabumi ke teknologi dan menumbuhkan industri kecil menengah dan usaha mikro. Bisa menambah Gerindra udah beberapa kali melahirkan pimpinan daerah ya. Pada awalnya dari sesama kami, mereka juga menjadi pada kami. Tapi begitu jadi kami diabaikan seperti itu. Nah, bagaimana nanti Bapak membina hubungan relasi antara Bapak dengan kami khususnya kader Gerindra dan tentunya anggota Dewan Gerindra juga. Ya, sama-sama berjuanglah, bersinergi dalam pengelolaan anggaran, pengelolaan APBD ya, sehingga tadi itu Gerindra bisa maju berkembang, ke depan bisa bertambah kursinya begitu, dan kami juga tentu akan taat patuh ya kepada petunjuk-petunjuk partai. Ini Pak direkam sengaja karena banyak contoh ya. Iya. Jadi salah satunya Gubernur Jawa Barat. Kemarin dari berangkat jadi wali kota sampai ke ini didukung oleh kami. Iya. Tapi pada akhirnya ketika Pilpres mau loyalitas pada Gerindra. Iya. Nah Bapak ketika nanti jadi sebagai Bupati Sukabumi kami, apakah Bapak siap mendukung presiden yang kami usung? Oh siap, presiden, gubernur, dan nanti yang diusung oleh Itu yang lebih penting. Partai Gerindra. Sumpah siap. Tadi kalau
kalau tata kelola pemerintahan Bapak pasti sudah tahu, lebih paham karena pernah menjadi sekda dan sekarang wakil bupati. Saya tidak akan tanya seperti itu. Cuman yang ingin saya tanyakan, sejauh mana komunikasi Bapak dengan partai politik lain, kemudian kandidat lain untuk memenangkan kontestasi dalam pilkada itu? Itu aja berapa? Ya, alhamdulillah ya. Saya mengabdi Kabupaten Sukabumi jadi PNS 34 tahun. Tambah wakil bupati ya, hampir 5 tahun. Jadi sudah cukup paham kondisi Sukabumi baik masalah maupun potensinya, juga cukup paham masalah-masalah pemerintah. Selain ini, alhamdulillah saya dari dulu sampai ya kemarin sekda lah, ke atas ke samping nggak ada masalah. Dengan partai-partai juga komunikasi baik, termasuk partai yang bukan pengusung, apalagi partai pengusung ya dengan partai. Cuma ya saya pada posisi sebagai wakil bupati memang tidak bisa optimal berkontribusi, karena selama jadi wakil bupati malah saya antara kepala daerah dengan wakil bupati ada gap komunikasi, sulit, tidak nyambung menyukseskan itu. Jadi dengan partai-partai ya enggak, jadi tidak ada masalah komunikasi berjalan. Dan sekarang itu Beda Sukabumi itu belum bisa mengajukan sendiri ya Pak ya? Iya. Koalisi. Iya. Maksud saya So, komunikasi dengan partai apa saja yang sudah Bapak lakukan? sebenarnya berangkatnya kami dari 4 partai yang waktu itu katanya kubu-kubu ingin ganti bupati. Mungkin ketidakpuasan terhadap kepemimpinan bupati hari ini, dan saya terakhir diminta untuk hadir dan supaya siap maju mencalonkan sebagai calon bupati. Ini di level kabupaten ya. Ya, tentu saja yang punya kewenangan kan DPP melalui DPD di tingkat kabupaten. Ya seolah-olah sudah sepakat dan 4 partai itu ingin mengusung saya. Walaupun berujung misalnya P3, walaupun belum final kan, katanya P3 yang sudah bergaul dengan saya 1 tahun lebih ya, dengan menamakan diri P3 PKB, selain itu juga Gerindra dan PAN. Sekarang kalau P3 sudah terikat oleh PDIP, berarti tinggal Gerindra, PKB dan PAN itu sudah sepakat ya untuk mengusung saya. Walaupun nanti hasilnya bagaimana tentu ini ya tergantung kepada sikap dari partai Gerindra. Jadi sampai hari ini masih komitmen bahwa PKB dan PAN akan berkoalisi dengan partai Gerindra untuk mengusung calon bupati dan wakil bupati. Tidak ada masalah, saya kira mungkin PKB dan PAN menunggu keputusan dari partai Gerindra. Ini Pak, dalam membangun komunikasi dan membangun partai itu, barangkali Bapak sudah dapat gambaran kira-kira Bapak nantinya akan berdampingan dengan siapa? Iya, nah kan Bapak M1-nya ya, mau maju. Nah, kira-kira untuk waktu ini Bapak sudah dapat gambaran? Akhir, ya tentu nanti saya dari partai lain. Tapi kalau saya yang dipercaya dari partai Gerindra, yang lebih intens komunikasi adalah PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Cukup kalau dengan PKB cukup. Ya Gerindra kan Itu 9, 9, berapa kursi? PKB 6, PKB 6. Ini jujur saja Pak. Kita ingin berikan gambaran nih Pak, masalah integritas seorang bupati itu harus bertanggung jawab terhadap siapa saja. Iya, kalau pertanggung jawabannya sesungguhnya kan kepada rakyat. Walaupun secara formal berdasarkan peraturan perundang-undangan menyampaikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada DPRD, menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada pemerintah pusat melalui gubernur. Tapi sesungguhnya ya bertanggung jawab kepada masyarakat, walaupun secara formal istilahnya penyampaian
laporan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakatnya setahun sekali melalui media. Tapi sesungguhnya tanggung jawabnya ya, selain kepada Akrolik, tentu kepada masyarakat yang memilih harus bisa mewujudkan visi dan melaksanakan misi yang ditetapkan dari awal calon kepala daerah, kemudian menjadi rencana pembangunan jangka menengah daerah. Dari pengalaman yang ada dan Bapak akhirnya ingin menjadi nomor 1 di Sukabumi. Menurut pandangan Bapak, apa yang menjadi kekurangan 5 tahun kemarin sampai akhir? Sehingga perubahan tadi Bapak kan ada strategi perubahan sistem pemilihan di Sukabumi. Meskipun di sini harus dilengkapi yang saya tadi mengingat bahwa tentang perubahan listrik dan sebagainya terkait dengan izin dan sebagainya kan. Menurut Bapak kelemahan apa 5 tahun kemarin yang Bapak ada di dalam pemilihan? Yang pertama konsistensi ya terhadap visi misi ya, Bupati yang kemudian menjadi visi misi daerah yang dirumuskan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Jadi masih ada dan tidak tuntas apa yang terumus dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kemudian kolaborasi itu jadi kepala daerah ya jangan melaksanakan apa yang menjadi keinginannya, tapi juga tidak boleh lepas dari visi-visi itu. Satunya juga mungkin anggaran tidak optimal karena tidak bisa komunikasi menarik dana yang maksimal dari APBD maupun APBD provinsi. Dan itu antara lain bantuan provinsi kok Kabupaten Sukabumi hanya 100 miliar gitu ya. Tidak terbawa komunikasi dengan kan, Pak? Yang lakukan. Ya mungkin kurang lah ya, kurang komunikasi. Daerah lain bisa 1,5 triliun yang kecil-kecil. Dan kemudian juga komitmen gitu ya. Ya harusnya kalau udah jadi visi misi itu kita pegang. Jangan mengikuti selera, mengikuti bisik-bisikan yang lain hanya sekedar penting masuk di RKPD online kan gitu. Kita lupa kepada visi misi awal. Satu hal yang terakhir Pak, maaf sekali lagi. Apa yang membuat Bapak merasa pantas mencalonkan diri menjadi bupati selain yang tadi saya bilang saat ini mungkin kualitas Bapak nomor 1, selain itu apa? Yang pertama dorongan dari para tokoh yang saya kira bukan mereka itu mencari muka gitu. Saya yakini bahwa tokoh-tokoh ini betul-betul mengharap ya, saya untuk memimpin daerah. Kemudian dengan pengalaman saya 34 tahun jadi PNS dari bawah, saya dulu ada eselon 5, eselon 4, eselon 3 sampai eselon 2. Saya dipercaya jadi sekda, ya jabatan karir tertinggi lah. Ya, saya tidak ada masalah ke atas, ke bawah, ke samping begitu. Tidak pernah ya ada konflik dengan siapapun begitu. Dan tentu juga banyak yang mengenal saya, termasuk kepala desa lama dan gitu, mantan sama yang mendorong saya untuk maju. Dengan dasar itu saya optimis gitu, tinggal noelan lah. Ayo itu harus membangun Sukabumi mah bebarengan. Ya, saya kira itu. Baik Bapak, rasanya cukup pertemuan kita kali ini. Ya mudah-mudahan kita sama-sama berdoa Bapak dan insya Allah akan terima kasih. Koordinator Pak Newis mungkin ada sedikit Pak, hak prerogatif Pak Babda, pimpinan Babda ingin menyampaikan sedikit yang mungkin juga perlu diberikan ke Pak Newis agar menjadi jawaban yang memang permanen dan paten gitu kan buat kami. 2015 Bapak diusung oleh Gerindra, Demokrat dan Golkar. Dari siapa lagi? P3 menurut ingatan saya, ya saya juga bagian daripada proses itu. Bapak itu
kalau tidak salah masuk menjadi kader Partai Demokrat. Iya. Ini sudah masuk lagi pilkada tahun 2020. Ya. Apakah posisi Bapak hari ini masih sebagai kader Demokrat? Walaupun Sasu saya dengar Bapak tidak berkenan untuk didukung oleh Demokrat. Iya. Kami perlu kepastian. Iya. Kalau memang kebetulan ini ya katakanlah 99 Pak ya, walaupun belum 1%-nya semua bisa terjadi. Iya. Gerindra akan mengusung Pak Ajo. Iya. Apakah tidak lebih elok seandainya kami 100% ke Pak Ajo, Pak Ajo juga bersedia untuk menjadi kader Gerindra dengan pembuktiannya nanti pembuatan KTA. Mungkin itu. Saya ingin ketegasan aja hubungan Bapak dengan Demokrat sampai hari ini seperti apa status. Yang pertama tadi saya sampaikan, hati saya adalah Gerindra, keluarga saya adalah keluarga Gerindra, dan waktu itu juga saya sudah ditetapkan sebagai bagian ya dari kepengurusan DPC. Masuk dalam Wanhab, Pak. Wanhab, ya, wakil lah ya. Tapi karena pada saat itu saya seolah-olah dikawinkan oleh Demokrat dengan Golkar, keluarlah KTA. Sementara dari Gerindra belum keluar KTA. Secara administrasi saya di Demokrat, tapi kan saya tidak pernah aktif karena hati saya tidak di Demokrat. Sekalipun sekarang diusung-usung, ya udah saya di Gerindra saja lah. Selain itu juga ya di Demokrat kan lebih dekat ke ketua DPC-nya. Ya, saya carilah daripada di sana juga saya tidak nyaman lah gitu. Ya, secara administrasi tercatat tapi tidak pernah dilibatkan apa-apa. Tapi dengan Gerindra justru dengan kader-kadernya saya sering banyak bergaul. Sekarang juga terima kasih kalau kader-kader Gerindra di lapangan sudah bersama dengan saya ya. Mungkin terlepas ada petunjuk atau tidak dari struktural kepengurusan, yang jelas alhamdulillah terima kasih kader-kader Gerindra di lapangan sekarang ya, sudah banyak yang simpati kepada saya. Jadi siap kalau saya harus mengundurkan diri secara resmi di Demokrat, siap. Terima kasih kalau segera diterbitkan KTA untuk saya. Ke depan kita sama-sama membesarkan Gerindra. Kursi Gerindra harus bertambah di 2024. Ya, gubernur kita harus dari Gerindra, presiden kita harus dari. Amin. Baik, terima kasih Pak. Jadi saya pikir ini didengar oleh Ketua DPC, OKK dan selanjutnya silakan saja pengunduran diri itu kalau memang perlu di-declare ya silakan dilakukan, dan Bapak mungkin karena sudah masuk di Wanhab DPC Gerindra Kabupaten Sukabumi, ya sudah sebaiknya ya OKK maupun Ketua DPC menerbitkan KTA untuk Pak Ajo. Terima kasih Pak. Pak Tenun. Oh, ya.